Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Mikhael Victor Sianipar, yang mengundurkan diri dari PSI. Jadi Ketua DPW ini mundur dari PSI, dan sebelumnya sudah ada beberapa pengurus inti PSI yang mundur dari PSI. Ini adalah satu dinamika yang terjadi di PSI. Kenapa kok beberapa pengurus teras atau pengurus intinya mundur dari PSI? Tentu ini ada alasan kenapa mereka mundur dari PSI. Ataukah karena PSI yang selama ini terus mengkritisi Pak Anies Baswedan, sehingga ada beberapa pengurus yang gerah dengan sikap DPP PSI. Apakah tidak ada kerjaan lain selain mengkritik Pak Anies Baswedan? Nah, teman-teman, coba kita lihat pengunduran diri dari Ketua DPW PSI Mikhael Victor Sianipar. Kita tonton video yang satu ini. Bro dan sis, kita sudah membangun partai ini dengan baik. Sudah banyak cita-cita kita wujudkan. Tapi perjuangan yang kita harus lakukan ke depan masih banyak dan jauh lebih besar lagi. Saya mohon pengertiannya, dan saya sangat berterima kasih, bersyukur atas persahabatan, pertemanan, dan kesetiaannya selama ini berjalan bersama dengan saya, memberikan saya ruang dan kesempatan menjadi Ketua PSI DKI Jakarta. Saya yakin kita akan melangkah ke depan lagi di kesempatan-kesempatan lain. Sampai bertemu lagi, saya pamit undur diri dari Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih. Nah, itu teman-teman pernyataan dari Mikhael Victor Sianipar yang mundur dari PSI. Tentu beliaunya punya alasan tersendiri kenapa mundur, dan itu memang hak dari Mikhael Victor Sianipar sebagai ketua dari DPW PSI DKI Jakarta. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari tempo.co. 4 pentolan PSI mundur, 2 blak-blakan dukung Jokowi. Ketua DPW PSI DKI Jakarta Mikhael Victor Sianipar menyatakan mundur dari partai. Ia merasa PSI sudah berubah. Seiring berjalannya waktu, partai yang saya bayangkan dan cita-citakan, yang saya ketahui di awal, sudah jauh berubah sekarang, kata dia dalam keterangannya tertulis Senin 5 Desember 2022. Mikhael tak mendetailkan perubahan yang terjadi pada PSI. Menurut dia, perjuangan politiknya tidak dapat dilanjutkan lagi di partai baru berlambang tangan yang sedang menggenggam bunga mawar itu. Selain Mikhael, sudah ada beberapa kader PSI yang mundur dari partai di saat mereka sedang memegang jabatan strategis. Berikut 1. Surya Chandra. Surya Chandra menyatakan mundur dari PSI. Hal ini ia ungkapkan saat menjadi pembicara dalam diskusi di kantor Total Politik pada 23 Oktober 2022. Saat masih menjadi kader PSI, Surya Chandra dipilih Presiden Jokowi sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional hingga Juni 2022. Ketika tak lagi menjabat sebagai Wamen, tapi masih berstatus kader PSI, Surya Chandra blak-blakan mendukung Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 saat menjadi bintang tamu podcast Total Politik 28 Juli 2022. Padahal PSI saat itu sudah menyatakan tidak akan mendukung Anies Baswedan. Yang kedua, Samara Amani. Samara Amani dikenal sebagai salah satu kader PSI yang populer di tengah masyarakat. Saat Pileg 2019, Samara yang maju sebagai calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jakarta II berhasil meraih 140.557 suara. Namun Samara tidak lolos ke Senayan karena perolehan suara nasional PSI di bawah ambang batas parlemen.
Pada Senin 18 April 2022, Samara Amani yang saat itu menjabat Ketua DPP PSI mengundurkan diri. Setelah mengabdi 5 tahun sebagai Ketua DPP PSI, hari ini tanggal 18 April 2022, saya mengundurkan diri sebagai pengurus dan kader PSI. Tidak ada kata yang cukup mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada PSI. Selamanya PSI akan selalu menjadi cinta pertama saya dalam politik, kata Samara lewat akun Instagram pada Senin 18 April 2022. Yang ketiga, Suni Tanuwijaya. Suni Tanuwijaya mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia PSI. Kemudian Suni diduga terkait dengan sikap politiknya yang mendukung sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sikap Suni berbeda dengan PSI yang secara terbuka menyatakan tidak mendukung Anies di Pilpres 2024. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, membenarkan bahwa Suni telah lama mengundurkan diri. Bro Suni mengundurkan diri dari Sekretaris Dewan Pembina sejak sekitar setahun lalu karena akan membantu Pak Anies. Ia digantikan oleh Raja Juli Antoni, ujar Grace saat dihubungi Rabu 29 Juni 2022. Kendati demikian, Grace menyebut partainya menghormati apapun keputusan yang dipilih anggota. Politik itu kan pilihan, tuturnya. Tapi prinsipnya PSI jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena sekalipun ia mengklaim dirinya pluralis, fakta sejarah membuktikan ia turut memainkan politik identitas dalam memperoleh kekuasaan. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait beberapa orang tokoh PSI yang mundur dari PSI. 2 diantaranya terang-terangan mendukung Pak Anies Baswedan. Yang terakhir ini adalah Ketua DPW PSI Victor Sianipar. Karena menurut Mikael Victor Sianipar, ia mundur karena ia merasa PSI sudah berubah, tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh Victor Sianipar. Dan dalam perkembangannya teman-teman, ketika Mikael Victor Sianipar ini mundur dari PSI, maka jabatan Ketua DPW PSI DKI Jakarta kan kosong. Nah, itu akhirnya digantikan oleh Grace Natali. Karena kalau kita lihat teman-teman, Grace Natali sebenarnya sudah menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina di PSI, tetapi sekarang merangkap menjadi PLT, Ketua DPW PSI DKI Jakarta. Padahal kalau kita lihat teman-teman, Grace Natali dulu pernah menjadi Ketua Umum PSI. Kemudian dia menyatakan mundur karena dia harus melanjutkan kuliah S2 di Singapura, kemudian digantikan oleh Giring Ganesa. Dan sekarang Grace Natali ini harus turun teman-teman menjadi PLT Ketua DPW PSI DKI Jakarta. Itulah politik yang terjadi di PSI. Namun demikian teman-teman, saya melihat PSI ini adalah partai anak muda yang sebenarnya prospek. Tetapi kalau kita lihat perkembangan terkini ya, ini PSI ini kok selalu mengkritik Pak Anies Baswedan. Ketika Pak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, seolah-olah semua kekuatan dari PSI ini untuk menyerang Pak Anies Baswedan. Karena saya melihatnya seperti itu. Padahal tugas partai itu kan sebenarnya kalau seperti PSI kan sifatnya nasional. Kenapa yang dikritisi kok hanya Anies Baswedan? Misalnya Anies dikatakan tidak bisa bekerja, Anies dikatakan pembohong, Anies tidak mampu bekerja sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies memainkan politik identitas dan sebagainya. Jadi narasi-narasi yang dikembangkan adalah terus menyerang Pak Anies Baswedan. Dan itu mungkin teman-teman yang membuat gerah dari tokoh-tokoh yang ada di PSI yang akhirnya tidak suka dengan cara-cara kerja partai seperti itu. Akhirnya lebih baik mundur. Dan kalau kita lihat memang Grace Natali ini tidak akan mendukung Anies Baswedan. Kalau selama ini memang menyerang Anies, termasuk Giring Ganesa. Bahkan dia katakan kalau nanti misalkan yang dikritisi itu akhirnya menang menjadi presiden, ini dia nyatakan bahwa PSI Giring Ganesa akan menjadi oposisi di pemerintahnya orang yang selama ini dikritik oleh Giring Ganesa. Nah, itu teman-teman yang terkait dengan posisi Giring Ganesa, dan itulah yang membuat mungkin para pengurus kemudian tokoh-tokoh di PSI ini tidak suka
dengan cara kerja PSI yang seperti itu. Yang seharusnya PSI ini bekerja untuk nasional dari Aceh sampai Papua, tetapi kinerjanya kenapa kok hanya mengurusi Anies Baswedan? Kok hanya fokus kepada satu orang? Kenapa kok tidak mengkritisi yang lain? Misalkan mengkritisi Presiden Jokowi, mengkritisi Ganjar. Ini tidak keluar kritik-kritik yang disampaikan oleh pihak PSI kepada Ganjar ataupun kepada Pak Jokowi. Padahal umumnya teman-teman partai politik itu justru mengkritisi kekuasaan, tetapi ini tidak mengkritisi kekuasaan, tetapi mengkritisi orang yang di bawah kekuasaan seperti Pak Anies Baswedan. Dan mungkin tokoh-tokoh PSI itu berpikir kenapa ya partai sekelas PSI yang sifatnya nasional itu kok hanya mengkritisi Pak Anies Baswedan. Itu mungkin yang dipikirkan mereka. Akhirnya mereka berkesimpulan bahwa PSI ini tidak sejalan dengan cita-cita anak muda yang mengkritisi kekuasaan, anak muda yang lebih objektif untuk menilai dari seorang pemimpin, tetapi ini menjadi subjektif. Dan inilah yang mungkin membuat mereka keluar dari PSI. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.